Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube semuanya? Kami doakan mudah-mudahan sahabat YouTube dimanapun Anda berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan dalam menjalankan pekerjaan ataupun aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ASP TV bersama saya Advokat Bung One dalam segmen edukasi hukum. Di mana dalam video kali ini pembahasan kita atau topik pembicaraan kita yaitu tentang perjanjian atau perikatan dalam hubungan keperdataan. Di mana saya akan menyampaikan tips bagaimana membuat atau mengadakan suatu perjanjian agar terhindar dari masalah hukum di kemudian hari. Atau untuk mengantisipasi agar tatkala terjadi permasalahan hukum di kemudian hari kita sudah memiliki bukti-bukti yang kuat akan adanya perjanjian tersebut. Oleh karena itu, simak video ini sampai dengan selesai, namun tentunya sebelum dilanjutkan, bagi Anda yang baru menemukan channel ASP TV, jangan sungkan untuk subscribe. Karena dengan subscribe, channel ASP TV dapat berkembang, dapat dikenal oleh banyak orang, serta lebih banyak lagi masyarakat yang kenal dan mengenal hukum. Oleh karena itu, like video ini, subscribe channel ASP TV, aktifkan tombol lonceng notifikasinya, dan komen sebanyak-banyaknya di bawah kolom komentar di bawah ini. ASP TV memang oke. Sahabat-sahabat YouTube dimanapun Anda berada yang saya banggakan, yang saya cintai, terkait dengan perjanjian atau dalam hubungan keperdataan juga disebut dengan perikatan. Setiap masyarakat atau individu di dalam masyarakat tentu dapat dipastikan pernah melakukan perjanjian atau pernah mengadakan perjanjian baik itu antar individu maupun individu dengan suatu badan hukum. Pasti pernah melakukan perjanjian, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Dan perjanjian-perjanjian atau perikatan yang dilakukan antara individu dengan badan hukum, misalkan dengan PT atau dengan perusahaan, itu biasanya dilakukan atau dibuat dalam bentuk tertulis. Ada yang disebut dengan kontrak kerja atau kontrak bisnis, ataupun juga perjanjian kerja. Itu biasanya dilakukan secara tertulis. Namun ada juga yang dilakukan secara lisan saja. Dari perjanjian-perjanjian yang dibuat, tidak sedikit yang di kemudian hari timbul masalah. Yang di kemudian hari timbul persengketaan. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bagaimana tips untuk membuat suatu perjanjian yang benar, yang tepat, untuk mengantisipasi apabila di kemudian hari terjadi sengketa. Apabila terjadi permasalahan hukum. Baik, berikut ini adalah tips yang akan saya sampaikan dari kantor ASP Law Firm. Yang pertama, ketika kita hendak melakukan sebuah perjanjian atau membuat sebuah perjanjian, maka sebisa mungkin dibuat dalam bentuk tertulis. Harus ada hitam di atas putih. Apalagi perjanjian tersebut menyangkut dengan perekonomian, menyangkut dengan bisnis, menyangkut dengan keuangan, dan lain sebagainya. Maka pastikan ketika kita mengadakan suatu kerjasama dengan pihak badan usaha misalkan, ataupun juga antar individu, lakukan secara tertulis. Dan perjanjian tertulis ini alangkah lebih baiknya dibuat di bawah akta notaris. Karena itu memiliki kekuatan pembuktian yang sangat akurat, kekuatan pembuktian yang sangat kuat. Kemudian dalam membuat suatu perjanjian itu harus disaksikan setidaknya oleh 2 orang saksi. Dan saksi yang dijadikan saksi untuk mengetahui, menyaksikan adanya perjanjian tersebut adalah mereka yang tidak ada hubungan kekeluargaan, yang tidak ada hubungan darah dengan kita yang mengadakan
perjanjian tertulis tersebut. Kemudian perjanjian tersebut juga harus dibuat dengan rangkap dua. Yang satu mendapatkan surat perjanjian, yang satunya lagi juga memegang surat perjanjian tersebut. Kemudian, apabila kita melakukan atau mengadakan sebuah perjanjian tidak tertulis atau perjanjian secara lisan, karena ini di masyarakat banyak juga yang mengadakan perjanjian-perjanjian secara lisan saja tanpa dituangkan dalam bentuk tertulis. Bagaimana agar perjanjian lisan ini di kemudian hari tidak terjadi sengketa hukum? Atau apabila terjadi persengketaan, bukti-buktinya sudah kita miliki. Oleh karena itu, ketika perjanjian tersebut dilakukan secara lisan, pastikan ada yang menyaksikan. Itu penting ya, saksi itu penting sekali. Kemudian apabila di dalam perjanjian tersebut mencantumkan nominal uang, transaksi keuangan, maka sebisa mungkin transaksi tersebut dibuktikan dengan adanya kwitansi. Artinya nominal transaksi itu harus dituangkan dalam kwitansi, teman-teman. Apalagi yang nominalnya itu di atas 5 juta, itu juga sudah pasti harus menggunakan materai. Jadi kwitansinya dilengkapi, dibubuhi oleh materai yang cukup. Kemudian juga bukti-bukti transaksi yang dilakukan, baik itu secara cash maupun juga secara transfer, itu juga kita harus memiliki bukti tersebut. Harus dikumpulkan sampai perjanjian yang dilakukan secara lisan tersebut telah tercapai prestasinya. Misalkan kita transaksinya by transfer, lewat internet banking, atau lewat mesin ATM, maka pastikan data transferan tersebut kita simpan. Atau struk transferan tersebut kita simpan sebagai bukti adanya transaksi keuangan. Jadi, kwitansi tersebut merupakan bukti adanya transaksi keuangan. Jadi apabila di kemudian hari salah satu pihak ingkar janji, tidak menepati kesepakatan yang dibuat secara lisan tersebut, meskipun tidak ada bukti tertulisnya, akan tetapi masih ada bukti yang lain, diantaranya adalah kwitansi, kemudian juga bukti store atau bukti transferan, kemudian juga ada saksi-saksi yang menyaksikan. Ya, itu teman-teman. Jadi kalau kita buat perjanjian secara lisan, pastikan kalau ada transaksi keuangan dituangkan dalam kwitansi, kemudian dibubuhi oleh materai, dan juga disaksikan. Dan saksi yang menyaksikan tersebut harus orang yang tidak ada hubungan darah dengan kita. Kenapa? Agar ketika terjadi permasalahan hukum, kemudian naik kepada tingkat persidangan di pengadilan, maka saksi tersebut dapat dijadikan saksi dalam persidangan, menjadi bukti akan adanya perjanjian lisan tersebut. Dan di pengadilan pasti akan ditanya, ini saksinya ada hubungan darah enggak dengan penggugat? Kalau misalkan saksinya dari penggugat misalkan. Kemudian apakah ada hubungan pekerjaan? Ya, itu harus dipastikan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari, ataupun apabila terjadi sengketa, kita memiliki bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang cukup, sehingga kita ketika mengajukan gugatan, maka gugatan kita didukung dengan bukti-bukti yang banyak, bukti-bukti yang tepat, bukti-bukti yang kuat. Itu sahabat-sahabatku sekalian terkait dengan tips bagaimana mengadakan atau membuat suatu perjanjian. Baik itu perjanjian secara tertulis maupun juga perjanjian secara lisan. Agar ketika kita melakukan transaksi keuangan juga harus dibuktikan dengan adanya bukti transaksi keuangan tersebut. Dengan adanya tips seperti ini, ya, diharapkan masyarakat juga ketika melakukan perjanjian, mengadakan sebuah perjanjian, maka perjanjian tersebut dibuat sedetail mungkin. Ya, buktinya
harus disimpan masing-masing. Jangan sampai nanti ketika ada masalah hukum, kita bingung. Di mana buktinya? Di mana bukti perjanjiannya? Kemudian kalau misalkan bukti-bukti transaksinya, kalau hilang seperti itu, nah itu nanti kita akan kerepotan sendiri. Oleh karena itu, pastikan dalam membuat suatu perjanjian dilakukan secara tertulis. Dengan siapapun kita melakukan perjanjian, entah itu dengan tetangga kita, dengan rekan kerja, ataupun bahkan juga dengan anggota kerabat keluarga kita. Pastikan itu dibuat secara tertulis, teman-teman. Itu yang dapat saya sampaikan dan bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Simak terus video-video yang kami tayangkan di channel ASP TV. Sampai jumpa, saya Advokat Bung Ani mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, kami hukum, jauhi hukuman.